hari ini adalah pemeriksaan Pak Hasto selaku terdakwa. Dalam hukum pembuktian, Ibu Bapak, keterangan Pak Hasto ini bisa menjadi alat bukti kalau ada persesuaian dengan keterangan saksi-saksi. Itu hukum pembuktian tuh. Ya. Saya ulang. Keterangan terdakwa hanya bisa menjadi alat bukti yang sah kalau ada persesuaian dengan keterangan saksi-saksi. Sekarang saya ajukan pertanyaan. Ya. Dari 27 halaman ini, ya, terkait dengan perintangan penyidikan dan menggagalkan persidangan, mana yang terbukti? Ya, ini biar Bapak Ibu tahu ini, ya, bukan kami penasihat hukum mengada-ngada ini. Pak Hasto itu di halaman, ya, halaman 2 ini menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan, ya, untuk merendam telepon genggam. Pertanyaannya, 15 saksi, siapa yang menguatkan? Nggak ada, ya kan? Jadi Nur Hasan sudah dipanggil, nggak pernah dia bilang, ya. Nah, apalagi memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam miliknya. Ada saksi yang mendukung ini? Nggak ada, ya. Selesai dong, merintangi itu nggak ada, termasuk peristiwa di PT IKA itu nggak ada. Maka kita masuk ke Om Koping. Apa maksudnya? Suap aktif. Ya. Bapak Ibu, suap aktif itu begini, ya. Saya dengan Pak Febri bersepakat nih, Pak Febri, kita suap yuk ibu ini. Itu harus ada peralihan tuh uangnya. Pertanyaannya, ya, di halaman sampai halaman 27 itu, mana saksi yang menyatakan bahwa asal usul dari uang itu dari Pak Hasto? Ada nggak? Nggak ada. Ya, termasuk siapa yang merancang, merencanakan, melakukan dan seterusnya, tidak ada keterlibatan Pak Hasto. Jadi, ya, sekarang kita bertanya, ya, kepada Bapak Ibu yang hadir sidang sejak 7 Maret. Ya. Kalau tidak ada bukti, semestinya putusannya apa dong? Bebas. Bebas. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, setelah pemeriksaan terdakwa ini semakin terang Pak Hasto tidak terlibat. Ya. Kita berharap, berdoa sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau memang penuntut umum berani, maka setelah pemeriksaan ini akan ada tuntutan dari penuntut umum. Ya, kita berdoa tuntutan bebas. Tetapi kalaupun tidak tuntutan bebas, ya, kita berharap, kita berdoa, majelis hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan, berdasarkan 15 orang saksi, 4 orang ahli yang diajukan oleh penuntut umum, 1 orang saksi adecas yang diajukan oleh Pak Hasto, 3 orang ahli yang diajukan oleh Pak Hasto, dapat dipertimbangkan untuk memutus bebas Pak Hasto dari segala tuntutan. Amin. Itu dari kami. Terima kasih. Penutup Bapak Ketua, saya disuruh terakhir sekarang Pak Ketua. Jadi kemarin awal, sekarang terakhir Pak Dokter. Ini cuman bertanya contoh-contoh saja tadi, biar konkret kan.
terkait dengan tuntutan bebas. Ya, contoh-contoh aja, Pak. Kami mau buat nanti tabelnya. Tadi kan ahli menyebut setuju dengan pendapat ahli Pak Dr. Khairul Huda. Ada 3 yang menyebabkan tuntutan bebas itu bisa diajukan oleh penuntut umum. 1, karena kesalahan terdakwa tidak terbukti. 2, unsur tindak pidana tidak terbukti. Dan yang ketiga, tidak terpenuhi 2 alat bukti yang sah. Bisa karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian, bisa alat buktinya didapat ya diperoleh secara tidak sah, kan begitu. Nah, oleh karena itu mohon ahli, ini terakhir ini, pas 5 menit tambah lah. Bisa ahli menerangkan contoh-contohnya begitu, yang konkret begitu. Saya nggak baca putusannya, saya hanya baca satu putusan yang mulia. Baik. Tentang kasus Tanjung Priok itu yang pertama kan, jaksa menuntut bebas. Jadi ada kasus pertama yang saya baca yang mulia, saya baca 2007 waktu itu putusannya. Jadi geger karena jaksa menuntut bebas tuh kan. Kenapa? Karena pasal rumus A, karena hukum acara di Undang-Undang Nomor 26 itu masih mengacu ke KUHP. Padahal ini kejahatan yang luar biasa, sehingga tidak mungkin kejahatan luar biasa menggunakan hukum acara biasa-biasa saja. Misalnya di KUHP saksinya harus melihat. Dan sesuai dia pada kasus genosida tidak perlu ada saksi yang mulia, cukup ada korbannya. Misalnya ini kok korbannya ini semuanya dibunuh dan cara bunuhnya apa, dipenggal kepala semua, itu sudah cukup yang mulia untuk menyatakan bahwa ada intentions. Kemudian karena hukum acaranya tidak kompatibel dengan jenis kejahatannya, maka dituntut bebas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya baca di media aja, di Bali itu yang kasus Badak itu kan. Nah, kemudian yang terakhir ini yang di Badak atau Landak ahli? Landak. Yang terakhir itu di mana di Sulawesi. Ketika seorang ibu guru itu didakwa melakukan penganiayaan terhadap muridnya, ternyata dituntut bebas. Kalau saya, tidak ada masalah dengan bebas. Kalau memang itu tidak terbukti, misalnya ini terbukti perbuatan tapi bukan tindak pidana, lepas. Ya. Ini tidak ada kesalahan, ya bebas. Kenapa? Jelas kok. Kan itu kan demi keadilan beratan Tuhan yang Maha Esa kan. Jadi keadilan di situ. Persoalannya berani tidak, kan itu persoalan lain. Jadi kalau ditanya apakah mungkin jaksa menuntut bebas, ya mungkin secara hukum itu kan. Cuman apakah berani, urusan lain gitu kan. Saya nggak tanya berani, nah, contohnya ya, aja. Saya itu. Ya. Jadi ada 3 minimum yang ada yang ya. saya paham itu. Dalam praktik memang ada tuntutan bebas ya. Baik.